Iya, lebih mengikuti hawa nafsu ketimbang mengikuti Allah kan. Berarti Namburu Purba ini termasuk orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Oke, kita kasih naik ada Santi Mala Purba. Ini lagi nih, ini 11-12 nih. Ya, Santi Mala Purba, nyalakan kamera dulu. Ini Namburu Purba ini, Namburu Purba. Ya, Namburu Purba. Ya. Apa kabar Edis? Kabar baik. Gimana kabar Namburu Purba? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Oke. Namburu Purba. Edis. Dari tadi ini saya ini cari muslim yang waras itu susah. Jadi kami sedang membahas Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Di mana di situ berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, berangkat dari ayat itu, apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ada. Ada. Berarti Tuhan mereka siapa kalau begitu? Hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia. Agak sedikit waras, sedikit. Tapi baru sedikit nih teman-teman ya. Masih kita tes lagi. Oke. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan mereka itu hawa nafsunya, bukan Allah? Karena apa? Pertanyaan kau itu udah lain. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tadi kamu menanyakan tentang hawa nafsu. Tiba-tiba pula kamu tentang kitab Al-Quran. Begini, ya, kamu di dalam Al-Quran itu adalah sebentar Namburu Purba, biar kita nggak kemana-mana. Gini, kita kan sudah sampai pada kesimpulan Tuhannya mereka itu bukan Allah, tetapi hawa nafsunya, betul? Ya, betul. Oke. Kenapa Al-Quran membahasakan yang demikian itu? Apakah karena mereka menganggap hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi atau gimana? Oh tidak. Tidak. Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa ada segelintir manusia, tak kira dia itu muslim, tak kira dia itu yang namanya manusia, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti. Baik. Jadi oke, tenang Namburu. Begini, berarti mereka disebut mempertuhan hawa nafsunya karena mereka mengikuti hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, dikuasai oleh hawa nafsunya, betul? Perbuatan yang demikian itulah yang membuat Al-Quran membahasakan bahwa mereka telah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, betul? Bukan. Maksudnya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada manusia yang dia tidak mau, macam ini lah, Bunda ya. Bunda bisa menyebutkan nama Allah, tapi Bunda sendiri tak kenal Allah itu. Walaupun Bunda mempercayai ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi kosong sebenarnya. Sehingga dia mengikuti hawa nafsunya, dia nggak takut. Maksudnya, iya. Dia nggak takut dengan Allah. Makanya jangan balik-balik lagi, Namburu Purba, jangan balik-balik lagi. Artinya, bukan balik-balik lagi. Artinya mereka takluk, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya itu, betul? Ya, betul. Jadi si hawa nafsu inilah yang mereka ikuti, si hawa nafsu inilah yang mereka tunduk kepadanya, takluk kepadanya, dikuasai olehnya, betul? Ya. Makanya disebut bahwa hawa nafsu itu Tuhannya mereka, betul? Tidak. Ya, Tuhannya mereka, Tuhannya hawa nafsu. Iya. Oke, baik. Sekarang, kutanya sekarang.
Kalau orang Muslim, mereka wajib mengikuti Muhammad nggak? Maksudnya sunatnya itu. Mulai. Sebagai seorang Muslim yang sejati, mereka wajib patuh kepada Idris nggak? Tidak. Tidak. Mereka wajib patuh kepada Muhammad nggak? Kalau ajaran Nabi Muhammad yang bagian sunat itu memang kita ikuti. Tapi walaupun pertanyaan saya bukan itu, Namburu Purba. Pertanyaan saya, seorang Muslim yang sejati wajib patuh, taat, tunduk nggak sama Muhammad? Tidak. Tidak. Tidak, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Saya tunjukkan Qurannya. Surat Al-Maidah ayat ke-80. Saya tunjukkan ayatnya ya. Katanya tidak patuh karena mereka takut terbukti menuhankan Muhammad, teman-teman. Karena kalau mereka jawab wajib, mereka ini sebenarnya mempertuhan Muhammad. Baik. Saya balikkan. Ya. Oh, kok Al-Maidah? An-Nisa maksud saya. An-Nisa ayat 80 ya. Saya balikkan kamera saya. Katanya tidak wajib. Oke. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang taat atau yang menaati Rasul itu. Ini siapa ini? Rasul ini siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Ya. Barang siapa yang menaati Muhammad itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, betul? Ya. Nah. Lalu bagaimana Namburu Purba mengatakan tidak wajib menaati Muhammad? Sedangkan menaati Muhammad itu sama saja menaati Allah. Oh sayang, kau salah Sungguh paham. nekat Kalau yang apa nyata. Jadi saya cuma mau kasih tahu begini Namburu Purba, bahwa agama Islam itu adalah orang-orang yang mentaati anaknya Aminah. Mentaati anaknya Aminah itu setara sama saja dengan menaati Allah. Ini ayatnya, nih loh. Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Makanya seorang Muslim itu telah menjual dirinya kepada anaknya Aminah, telah membuat dirinya itu menjadi patuh, tahluk, tunduk kepada anaknya Aminah. Makanya saya bilang kalian itu mempertuhan anaknya Aminah. Oh, Edisku sayang, kamu susah paham apa yang Bunda maksudkan. Sulit ini Namburu Purba ini. Oh, sulit pula. Pahami cakap Bunda ya. Maksudnya ini ajaran Allah pada Nabi Muhammad. Apa itu ajaran Allah pada Nabi Muhammad? Seperti contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Di mana ada sholat 5 waktu? Di Quran mana ada sholat 5 waktu? Bukan dalam kitab suci Al-Quran sayang. Allah mengajarkan Rasulullah. Maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang wajib, yang diperintahkan oleh Allah. Tapi cium batu? Perkawinan poligami. Cium batu ajaran siapa? Itu bukan. Bukan ajaran Rasulullah itu. Itu kehendak hawa nafsu. Itu yang punya tadi. Berarti umat Muslim yang nyium batu ke Arab ngikutin siapa? Nah, dengar dulu cakap Bunda ya. Ini Bunda udah tutup, lampu udah padam. Jadi ini cakap Bunda yang terakhir. Ajaran Rasulullah yang kita ikuti, yang bukannya wajib, yang sunat, seperti perkawinan poligami apa itu tidak diwajibkan karena itu saya tidak sunat. Tanya itu. Tapi kalau ada Namburu Purba, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya,
Iya, Umat Muslim kan pergi ke Arab menciumi batu, betul? Yang mencium batu itu orang yang berkehendak. Oke, ngikutin ajaran siapa itu? Bukan. Itu kehendak hawa nafsu dia lah, bukan ajaran siapa-siapa. Berarti bukan ajaran Muhammad. Cium kamu. Macam bunda lah. Bunda datang sebentar. Menciumi batu ke Arab itu ajaran siapa? Sama kamu. Tidak ada ajaran siapa-siapa, Edis. Itu hawa nafsu dia. Coba nih, saya balikin dulu kamera saya ya. Nih. Namboru Purba, coba lihat ini. Waktuku sudah habis, sebentar. Edis, ya, sebentar dulu. Sebentar. Namboru Purba. Nanti kena marah aku bikin bosku. Coba lihat ini. Sudah lihat ini belum? Sudah lihat orang-orang yang berdesak-desakan menciumi sebongkah batu ini? Iya, udah tahu. Oke, menurut Namboru Purba, apakah mereka ini musyrik? Dia bukan musyrik, dia cuma itu katanya orang bukan yang mana ya? Berarti mereka mengikuti ajaran siapa? Ikut kehendak hawa nafsu dia lah, macam bunda. Hawa nafsu? Bukankah ini mengikuti Muhammad? Iya dah. Tidak, itu keinginan mereka karena mereka udah jumpa Ka'bah itu kan, nggak pernah. Nih lempar-lempar batu ini. Ini ajaran siapa ini? Batu dilempar-lemparin ini. Coba ajaran siapa ini? Oke. Kalau lemparan batu itu kan ada sejarah. Sejarahnya macam tadi katanya mengikuti ajaran Allah yang diajarkan kepada Muhammad. Sekarang mengikuti ajaran Muhammad. Habis itu mengikuti ajaran ulama. Yang mana yang benar ini? Bukan ajaran ulama sayang, sejarah Ibrahim. Waktu dia mengkorbankan si Ismail. Kan iblis kan datang menggoda. Makanya Ibrahim itu melempar batu itu kepada iblis. Itu maksudnya. Oke, berarti ini melempari iblis. Iya. Iblis dilempar. Iya, biar dia iblis jangan datang mengganggu. Kenapa kalau dilempar kok makin besar? Apanya makin besar? Rumah iblis. Iblis dilempar makin besar bukannya Manu. Itu bunda nggak tahu sebab bunda nggak pergi ke Mekah. Loh, sebentar nih. Dulu waktu zaman Ibrahim, perhatikan. Iya, oke. Sebentar ya, nih. Habis aku kena marah bosku lah, aku ini mati lah. Nih, dulu di zaman Ibrahim nggak ada rumah setan sebesar ini. Sekarang rumah setan malah makin gede. Iya ya kan? Nggak ada dulu. Sebab kenapa? Dulu kan manusianya sedikit. Sekarang berarti membangun rumah setan. Ya iblisnya punya banyak sih, iblisnya berada banyak. Membangun rumah setan. Berarti pemerintah Arab Saudi membangun rumah setan, betul? Ya iyalah. Membangun rumah setan. Aku udah masuk, Edi. Benar kata Buya Sakur, teman-teman. Almarhum Buya Sakur pernah berkata, kita harus jujur mengakui bahwa ritual haji itu memang seperti hiburan anak-anak. Main lempar-lemparan batu, main camping-campingan, main puter-puteran batu, main cium-ciuman batu, betul? Bunda udah terlambat lah, Edi. Ya udah kalau begitu kerja dulu. Menurut Al-Quran nggak boleh kerja malam. Iya betul, memang nggak boleh. Terus kenapa kerja malam? Mengganggu kesehatan, tapi apa boleh buat? Karena mengikuti hawa nafsu, betul? Iya, lebih mengikuti hawa nafsu ketimbang mengikuti Allah kan? Berarti Namboru Purba ini termasuk orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Baiklah, kalau begitu turun dulu, Namboru Purba. Oke. Sulit mereka ini.